Perkenalkan, saya Ganang Tulus Prananda dengan NIM 21101006 yang bertindak sebagai moderator kelompok 3 yang akan menerangkan tentang konsep ibadah dalam Islam. Di sini saya akan membacakan atau mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Amar Aditya Wilujeng dengan NIM 21101007. Kemudian ada Muhammad Alauddin Hilmi dengan 21101014. Kemudian ada Rizal Fatihah 21101025. Dan yang terakhir Ajeng Ruswanti dengan NIM 21101052. Baik, selanjutnya untuk materi kali ini kita akan membawakan yang pertama konsep syariah tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang kedua konsep muqasyid atau tahunan syariah. Yang ketiga adalah aspek ta'abudi dan ta'akuli dalam beragama. Dan yang terakhir adalah toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Next. Yang pertama pendahuluan. Kita bisa lihat bahwa ibadah merupakan hal yang wajib dilakukan untuk semua agama, terutama Islam. Kemudian pada dasarnya konsep ibadah dalam Islam terdapat dalil yang mewajibkannya. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Terakhir, tujuan beribadah adalah agar umat muslim yang menjalankan mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian untuk tujuannya, di sini kami mengusung tujuan seperti yang tercantum dalam RPS. Yang pertama menjelaskan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep syariah, tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Kemudian dapat menjelaskan tentang konsep muqayyidus syariah atau tujuan syariah. Kemudian ketepatan menjelaskan tentang aspek ta'abudi dan ta'akuli dalam beragama. Dan yang terakhir ketepatan menjelaskan tentang toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian manfaat, yang pertama adalah menambah iman dan takwa mahasiswa. Kemudian menambah wawasan mahasiswa tentang konsep beribadah dalam Islam. Dan yang terakhir menambah ilmu tentang macam-macam ibadah dalam Islam. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Amar Aditya Wilujeng. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep syariah tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Khalik. Ibadah memiliki tujuan pokok dan tujuan tambahan, yakni adalah menghadapkan diri kepada Allah dan juga mengkonsentrasikan niat kepada setiap keadaan. Next. Untuk ibadah mahdah sendiri yaitu ibadah yang langsung kepada Allah. Tata cara pelaksananya diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu pelaksananya sangat ketat dan harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Kemudian contoh dari ibadah mahdah itu sendiri adalah bersuci atau berwudu, sholat termasuk doa, zikir, tilawah Al-Quran, puasa, zakat, haji, pengurusan jenazah, penyembelihan hewan, sumpah dan nazar, makanan dan minuman. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibadah mahdah ada dua, yaitu faktor individual dan faktor sosial, di mana faktor individual ini terbagi menjadi tiga, yaitu kematangan atau pertumbuhan, kemudian kecerdasan, serta motivasi. Serta ada faktor sosial yaitu keluarga, dosen dan cara mengajar, serta lingkungan hidup manusianya. Next. Untuk ibadah ghairu mahdah sendiri yaitu ibadah yang tata cara pelaksananya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung, tetapi berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Contoh ibadah ghairu mahdah sendiri adalah belajar, dakwah, tolong-menolong, belajar, bersikap lembut dan sopan santun, saling menolong dalam kebaikan, infak, dan lain sebagainya. Nah, untuk konsep syariah ini akan dijelaskan oleh Rizal Fatihah. Ya, terima kasih Adi. Selanjutnya adalah konsep maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maksud yang artinya tujuan atau maksud. Beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi sendiri mengenai maqasid syariah. Menurutnya, maqasid syariah merupakan tujuan atau hasil akal yang ada dalam setiap hukum syariat.
Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan oleh manusia. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk maqasid syariah sebagai berikut. Yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Yang kedua ada maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Maqasid syariah ini merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Next. Yang ketiga ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah ini termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Dalam hal ini adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Yang keempat ada maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Yang kelima ada maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan ini merupakan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, waris, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Aspek ta'abudi dan ta'akuli dalam beragama. Ta'abudi berasal dari bahasa Arab sebagai masdar dari fi'il ta'abada yata'abadu ta'abudan, yang berarti penghambaan diri, tuntukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah. Secara istilah, ta'abudi adalah ketentuan hukum di dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah yang harus diterima apa adanya dan dapat dinalar secara akal. Sedangkan ta'akuli adalah ketentuan nas yang masih bisa diinterpretasi. Menurut Muhammad Salam Adkur, ta'abudi adalah semata-mata mengabdi kepada Allah dengan mengerjakan yang perintah-perintahnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi, atau menambahnya. Contoh dari ibadah bersifat ta'abudi yaitu seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan aspek ta'akuli berasal dari fi'il ta'aqola yata'aqolu ta'akulan, yang berarti sesuatu yang masuk akal atau rasional. Jadi, ta'akuli adalah bersifat ma'kul al-makna, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan sebab ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun publik. Selanjutnya ada toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Next. Yang pertama ada toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Hukum toharoh adalah wajib, khusus bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Dalil toharoh tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattohirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Next.
Ada 4 hikmah tentang disyariatkannya toharoh, sebagaimana disyariatkan dari kitab Al-Fiqih Al-Manjani ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Buga, dan Ali Asy-Syarbaji. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat muslim. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tapi juga suci. Adapun tata cara toharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas najis dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Next. Selanjutnya ada sholat. Sholat menurut Imam Rafi'i dalam buku berjudul Terjemahan Fathul Mu'in oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah menjelaskan pengertian sholat dari segi bahasa berarti doa. Sementara menurut syara, pengertian sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat, khususnya sholat wajib 5 waktu. Hal tersebut termuat dalam beberapa Al-Quran. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Next. Selanjutnya ada syarat sholat. Yang pertama ada beragama, memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Yang ketiga sudah dewasa atau sudah balik. Yang keempat bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa hikmah sholat yang perlu diketahui. Yang pertama, mencegah dari perbuatan mungkar, mendidik menjadi pribadi yang disiplin, melatih menjadi pribadi yang tangguh, meninggikan derajat, membersihkan kesalahan dan dosa, dan meraih pertolongan Allah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Next. Persyaratan harta untuk zakat. Yang pertama, harta tersebut harus didapatkan secara halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, harta tersebut dimiliki secara penuh. Keempat, harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai nisab. Yang kelima, sumber perdagangan, peternakan, emas, dan perak harus sudah berada atau dimiliki. Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Next. Fungsi zakat yang pertama sebagai pewujudan keimanan kepada Allah. Yang kedua, zakat berfungsi untuk menolong dan membina para fakir dan miskin. Yang ketiga, sebagai sarana amal jama'i atau kerjasama di dalam jalan Allah. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Yang kelima, memasyaratkan etika bisnis yang benar.
Yang keenam, ajaran Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga dapat memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga. Next. Orang yang berhak menerima zakat, yang pertama, fakir dan miskin, yang kedua, amil zakat, yang ketiga, mualaf, yang keempat, rikab atau budak, yang kelima, gharim atau orang yang berhutang, yang keenam, fisabilillah atau di jalan Allah, yang ketujuh, orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Next. Selanjutnya, pengertian puasa. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan. Next. Untuk macam-macam puasa, yang pertama, puasa fardu. Puasa fardu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh adalah hal yang bisa mengurangi pahala bahkan membatalkan puasa. Yang keempat ada puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilakukan maka berdosa. Next. Selanjutnya ada syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa artinya syarat yang apabila telah dimiliki seseorang, maka ia wajib berpuasa, yaitu orang Islam, balik, berakal atau tidak gila, kuat berpuasa, dan mengetahui masuknya bulan Ramadan. Next. Yang kedua, syaratnya puasa adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan ibadah. Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka puasanya batal, yaitu Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, dan tidak ada hal yang membatalkannya. Next. Manfaat bagi kesehatan fisik dan mental ketika puasa. Hikmah puasa bagi kesehatan fisik. Manfaat puasa bagi kesehatan dapat dibuktikan secara empiris ilmiah meski harus menahan makan dan minum sekitar 12 sampai 24 jam. Apabila orang lapar, perutnya akan memberikan refleks ke otak secara fisiologis. Dengan adanya pemberitahuan tadi, otak akan memerintahkan kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Zat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri khususnya bagi penderita MAG. Tapi bagi orang yang berpuasa, rasa sakit tersebut tak timbul karena otak tidak memerintah kepada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim tadi. Selanjutnya, hikmah puasa bagi kesehatan mental. Puasa merupakan sarana yang efektif untuk merenovasi jiwa-jiwa yang hampir terperosok ke dalam lubang-lubang keingkaran, mensucikan diri dari lumuran dosa-dosa jahiliyah. Dengan kata lain, puasa yang tepat akan bisa mengangkat seseorang yang telah berkubang dalam maksiat menuju fitrahnya sebagai manusia itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian haji. Secara bahasa, haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan dan diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekah inilah yang disebut haji. Sebagai Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fikih mengartikan bahwa haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Hummam mengartikan bahwa haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Selanjutnya ada hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Ibadah haji fardu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah, seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Wajib
dalam ibadah haji atau umroh adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan atau tidak memenuhi syarat, maka haji atau umroh tetap sah. Tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah syarat-syarat wajib haji. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu atau puasa. Selanjutnya ada wajib haji. Yang pertama ihram dari mikat. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Yang keempat melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Yang kelima bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Yang ke-6 tawaf wada sama dengan tawaf sebelumnya. Yang ke-7 menjauhkan diri dari hal yang diharapkan pada saat ihram. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji ada ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Sunnah haji ada mandi sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah, melakukan tawaf kudum, sholat 2 rakaat tawaf, bermalam di Mina, mengambil pola ifrad yaitu pola mendahulukan haji daripada umrah. Yang terakhir ada tawaf wada atau perpisahan. Selanjutnya ada larangan haji. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangan. Di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram. Dilarang menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan. Dan yang terakhir adalah dilarang bertubuh. Next. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas presentasinya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan silahkan dapat ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.